The role of veterinarian in improving of animal welfare. Kepada Dr. Munawara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang jelas semua kami hormati, jadi biar nggak makan waktu ya. Bapak Ibu, para hadirin yang saya banggakan, hari ini saya akan memberikan paparan mengenai bagaimana dokter hewan ini punya peranan di dalam animal welfare. Jadi karena slide-nya ada kurang lebih 30, mungkin saya bisa percepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Jadi ini sudah menjadi ketahuan kita semua bahwa kesejahteraan hewan itu sudah menjadi urusan hal yang harus kita lakukan. Oke, slide berikutnya, ini undang-undang. Lanjut. Nah, kita tahu di Indonesia sebagian besar masih menemui masalah seperti ini. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan ini masih kita temui di beberapa daerah perlakuan hewan yang menyebabkan hewan tidak sejahtera. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Kita juga paham bahwa semua hewan harus memiliki five freedom. Yang ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Oke, lanjut. Dan inilah dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi bidang kedokteran hewan yang orang medik dalam melaksanakan pelayanan. Ini juga sama dari dalam undang-undang. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang dokter hewan. Lanjut. Dokter hewan memiliki beragam keahlian dan keterampilan. Dokter hewan memiliki pemahaman yang unik tentang perilaku kehewan dan kesejahteraan hewan. Ini sudah dipahami, hampir semua dokter harus memahami ini. Kemudian mempunyai pragmatisme, yaitu mampu memeriksa dan menilai kesejahteraan hewan di lingkungannya, mampu membuat rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan jika diperlukan. Sehingga para dokteran praktisi apabila menemukan para pemilik hewan datang ke kliniknya dengan membawa 5 ekor kucing, kemudian ditempatkan pada tempat yang salah satu yang sangat sempit, itu juga salah satu cara kita memberikan penjelasan kepada pemilik hewan. Kemudian dokter hewan juga menjadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hewan yang baik, pencegahan penyakit dan perawatan medis hewan, penyediaan tempat penampungan yang layak, pengelolaan baik dan memberikan edukasi tentang nutrisi yang baik dan benar. Inilah kewajiban seorang dokter hewan. Lanjut. Peran dokter hewan ada beberapa, yaitu berkaitan dengan hewannya sendiri, pemilik hewannya sendiri, dan masyarakat. Ini wajib diberikan kepada seluruh, berkaitan dengan hewannya, berkaitan dengan pemiliknya, berkaitan dengan masyarakatnya. Wajib memberikan satu edukasi agar mereka paham bagaimana kesehatan hewan harus dilakukan apabila dia memiliki hewan. Lanjut. Dokter hewan adalah satu-satunya dokter yang dididik untuk melindungi baik kesehatan hewan dan manusia. Dokter hewan bekerja keras untuk mengatasi kesehatan dan kebutuhan setiap spesies hewan dan juga memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan, keamanan pangan, dan kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Inilah sudah menjadi kewajiban kita sebagai dokter hewan, yaitu berperanan penuh di dalam bagaimana mensejahterakan hewan dimanapun, kepada pemiliknya maupun kepada masyarakat. Lanjut. Penerapan kesejahteraan kita ada 6, yaitu praktek sehari-hari sebagai dokter hewan, 2 advokasi dokter hewan kepada pemilik hewan, 3 edukasi promosi kesejahteraan hewan kepada masyarakat, 4 penelitian ilmiah kesejahteraan hewan, 5 mematuhi ketentuan peraturan undang-undangan dan peraturan perhimpunan, 6 melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam bidang kesejahteraan hewan. Ini kewajiban daripada penerapan kesejahteraan hewan bagi dokter hewan. Oke, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, lanjut. Praktek sehari-hari dokter hewan. Jadi dokter hewan berpegang pada prinsip kepedulian dan kasih sayang yang dapat diwujudkan dengan memberikan perawatan medis veteriner yang tepat dan pencegahan penyakit. Kadang-kadang saya memberikan kuliah umum kepada para calon dokter hewan. Kalau ada pasien datang yang diajak bicara siapa? Pemiliknya. Salah. Hewannya. Benar. Yang diajak bicara harus hewannya dan pemiliknya.
Nah, ini salah satu cara kita di dalam penerapan praktek dokter hewan. Pengembangan dan penerapan protokol dan teknik manajemen yang efektif serta staf yang memadai dan berkualitas untuk memastikan kegiatan rutin bagi para dokter hewan. Jadi harus paham bagaimana cara memberikan pembiusan yang sejahtera, ini wajib diketahui oleh para dokter hewan. Lanjut yang kedua, di dalam advokasi dokter hewan kepada pemilik hewan. Advokasi hak kebebasan hewan bagi pemilik hewan, bagi peternak, bagi produsen, bagi laboratorium, pengawasan transportasi hewan, pemusnahan hewan dalam riset dan edukasi, penyelamatan hewan, dan pengayoman satwa. Ini kita di dalam penerapannya, dalam menyerapkan kesejahteraan hewan oleh para dokter hewan. Lanjut, yang ketiga, edukasi dan promosi kesejahteraan hewan kepada masyarakat. Edukasi masyarakat tentang budidaya ternak dan perlakuan terhadap hewan. Pengetahuan, keterampilan tentang pengelolaan hewan, memotivasi pemilik hewan, pengelola dan anggota masyarakat lainnya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan hewan. Mengembangkan dan mempromosikan praktek pengelolaan hewan yang terbaik dan pemahaman tentang manfaat dan praktek tersebut. Kemudian yang keempat berkaitan dengan etika pada yang keempat, lanjut ya, terus lanjut, satu lagi lanjut. Yang keempat, ya lanjut. Penelitian ilmiah kesejahteraan hewan, yaitu berkaitan dengan replacement, reduction, dan refinement. Apa itu replacement? Adalah menghindari penggunaan hewan di dalam penelitian, sedapat mungkin mendorong penggunaan kultur organ atau jaringan sel sebagai pengganti penggunaan hewan hidup, mendorong penggunaan hewan yang lebih rendah ordonya, misalnya dengan tikus sebagai pengganti monyet, ikan pengganti unggas, dan seterusnya. Yang ketiga adalah reduction, meminimalisir penggunaan hewan untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian. Optimalisasi informasi yang diperoleh dari suatu percobaan tanpa menambah jumlah hewan coba atau jumlah perlakuan. Refinement atau perlakuan halus, yaitu memodifikasi prosedur tindakan penelitian untuk mengurangi atau menghilangi rasa sakit dan stres pada hewan coba. Lanjut, yang kelima adalah mematuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan perhimpunan. Kita sudah memiliki kode etik dokter hewan yang di dalam kode etik itu sudah kita rubah kemarin pada waktu kongres, yaitu perjanjian yang mengikat setiap dokter hewan untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang baik dan buruk, salah dan benar yang disepakati secara nasional dan berlaku bagi Korps Dokter Hewan Indonesia, harus dihayati dan diimplementasikan secara tanggung jawab dan melaksanakan pekerjaan profesinya. Ini wajib dipahami, diamalkan, dan dilaksanakan oleh para dokter hewan. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini di dalam kode etik ada 6 etika, yaitu etika umum, etika terhadap klien, etika terhadap diri sendiri, dan etika terhadap pasien. Ini pun kita atur sehingga bagaimana dokter hewan memperlakukan hewannya secara beretika. Kemudian ada etika terhadap sesama sejawat dan etika terhadap masyarakat. Ini di dalam etika dokter hewan. Lanjut. Jadi di dalam etika terhadap pasien disebutkan bahwa dokter hewan wajib, bukan harus ya, wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian, rasa hormat, mengutamakan kesejahteraan hewan demi kesehatan manusia dan serta kelestarian alam. Dokter hewan wajib mempertimbangkan kepentingan pasien untuk mencegah, meringankan penyakit, penderitaan, kecacatan, dan meminimalkan rasa sakit atau ketakutan. Yang pasal 24, dokter hewan berdasarkan pertimbangan medis, kesejahteraan hewan atas persetujuan klien dapat melakukan eutanasi atau sleepy mercy dengan menggunakan metode yang etis sesuai dengan kesejahteraan hewan, terstandar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini pun kita atur di dalam kode etik. Oke? Lanjut. Sehingga PDHI wajib berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada dalam menegakkan kesejahteraan hewan di Indonesia. Oke, lanjut. Simpulannya adalah dokter hewan adalah profesi yang dipersiapkan dengan baik dan bertanggung jawab untuk menggunakan keterampilan dan keahliannya membantu pemilik hewan, pengelola, masyarakat dalam memberikan praktek terbaik dan pendidikan tentang kesejahteraan hewan. Dokter hewan mempunyai potensi, peluang, tanggung jawab yang besar untuk terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan yang memberikan layanan kesejahteraan hewan untuk masyarakat dan semua hewan. Tepat ya, kurang 5 menit ya.
Pas ya. Jadi itulah paparan dari kami sebagai kami menjadi wadah daripada dokter hewan Indonesia, dan ini menjadi kewajiban kita semua para kolega di Indonesia untuk mampu menjalankan bagaimana mensosialisasikan kesejahteraan hewan. Baik, terakhir kami ucapkan terima kasih atas paparan ini, dan satu lagi ada 3 poin. Dokter hewan mengidentifikasi kebutuhan saat ini, perkembangan di masa depan, serta memastikan bahwa dokter hewan selalu mendapatkan pelatihan yang baik di bidang kesejahteraan hewan. Dokter hewan memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan untuk memenuhi harapan sosial, kewajiban profesi terkait dengan kesejahteraan hewan. Dokter hewan harus bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Baik, terima kasih atas perhatian dan atas waktunya. Semoga dengan adanya paparan ini mampu memberikan kontribusi di dalam diskusi nanti bagaimana peranan dokter hewan Indonesia dalam rangka menegakkan kesejahteraan hewan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.